Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairunisa Nurul Ain, kelas 10 jurusan Teknologi Laboratorium SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Dengan video ini saya akan menampilkan alat-alat dan fungsi, juga cara menggunakannya dan cara membersihkan alat-alat tersebut yang ada di laboratorium. Yang pertama itu ada labu ukur. Nah, fungsi labu ukur ini untuk mengencerkan suatu larutan. Cara penggunaannya: dibersihkan, dikalibrasi, lalu dikeringkan dengan kain lap. Kemudian dimasukkan larutan yang akan diencerkan atau masukkan zat dengan bantuan kertas isap agar zat tidak menempel pada dinding atas. Cara membersihkannya: pembersihan sangat disarankan menggunakan busa atau sikat plastik yang halus sehingga tidak merusak peralatan gelas tersebut. Nah, yang kedua ada tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi ini untuk menahan campuran atau jumlah kecil panas bahan kimia padat atau cair, terutama untuk percobaan kualitatif dan tes. Cara menggunakan tabung reaksi: dibersihkan terlebih dahulu, lalu dikalibrasi dengan aqua DM. Setelah itu lap dengan kain lap atau kertas isap. Kemudian sampel yang akan direaksikan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Cara membersihkannya: mengantisipasi air kapur dan kerak yang melekat pada tabung pengaduk. Pengaduk kaca dibalut kapas, dibasahi larutan asam, lalu dikorokkan ke tabung. Setelah bersih baru dibilas. Yang ketiga ada gelas beker atau yang biasa disebut dengan gelas kimia. Fungsinya itu untuk memanaskan larutan sebagai wadah untuk filtrasi dan sebagai perkembangbiakan bakteri. Cara menggunakannya: bersihkan gelas dengan aquades sebanyak 3 kali. Kemudian masukkan larutan percobaan dan simpan gelas di atas kasa asbes di atas kaki 3 untuk melakukan pembakaran. Cara membersihkannya: penanggulangan sisa-sisa bahan kimia dan bekas pembakaran yang melekat pada gelas pengaduk kaca, dibalut kapas, dibasahi larutan asam, lalu digosokkan ke bagian gelas yang mengerak. Yang keempat ada gelas ukur. Fungsi gelas ukur ini untuk mengukur volume 10 hingga 2000 mili. Gelas ukur dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda, baik benda cair maupun benda padat pada berbagai ukuran volume. Cara menggunakan gelas ukur ini: bersihkan gelas ukur dengan aquades sebanyak 3 kali, lalu masukkan larutan kimia ke dalamnya dengan pipet sebanyak 10 mili. Cara membersihkannya: membersihkan noda-noda yang lengket pada gelas pengaduk dibalut kapas sekaligus dibasahi larutan asam, lalu digosokkan ke gelas. Setelah bersih lalu dibilas menggunakan air. Nah, yang kelima ini ada corong. Fungsi dari corong ini untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil, serta digunakan untuk menyimpan kertas saring dalam proses penyaringan. Cara menggunakannya: memasukkan cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut sempit seperti botol labu ukur. Cara membersihkannya: dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Nah, yang keenam ini ada batang pengaduk. Fungsi batang pengaduk ini untuk mengaduk larutan yang belum tercampur. Cara menggunakannya: masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur. Cara membersihkannya: dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Yang ketujuh ada kawat kasa. Fungsi dari kawat kasa ini sebagai alas penyebaran panas. Cara menggunakannya: simpan kawat kasa di atas panas, lalu simpan tabung reaksi di atas kawat tersebut. Cara membersihkannya: simpan kawat kasa di atas pemanasan, lalu simpan tabung reaksi di atas kawat kasa tersebut. Yang kedelapan ada filler. Fungsi dari filler ini untuk menghisap larutan
yang akan dari botol larutan. Untuk larutan selain air sebaiknya digunakan karet pengisap yang telah disambungkan pada pipet ukur. Cara menggunakannya, kempeskan katup yang bersimbol A, aspirate, sedot cairan ke atas dengan menekan bagian atas as suction. Kemudian tekan katup E untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. Cara membersihkannya, kempeskan katup yang bersimbol A, aspirate, sedot cairan ke atas dengan menekan bagian atas as suction. Kemudian tekan katup E untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. Nah, yang ke-9 ini ada burat. Fungsi dari bulat ini untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Cara menggunakannya, masukkan zat yang akan dititrasi, kemudian tempelkan burat pada statif bukan keran yang ada pada burat dengan perlahan. Cara membersihkannya, bilas ujung burat dengan air dari botol, mencuci atau yang disebut dengan labu semprot, dan mengeringkan secara hati-hati. Yang ke-10 ada pipa kapiler. Fungsi pipa kapiler ini untuk menentukan aliran yang refrigeran pada sistem pendidikan berukuran kecil semacam freezer, kulkas, dan lain sebagainya. Cara menggunakannya, pipa kapiler disanggah dengan klem dan statif, lalu larutkan atau senyawa yang akan ditentukan titik lelehnya dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Lalu termometer dicelupkan ke dalam larutan atau senyawa tersebut. Bunsen diarahkan ke bagian bawah pipa kapiler. Cara membersihkannya, dibersihkan menggunakan larutan asam. Yang ke-11 ada statif. Fungsi dari statif ini untuk menegakkan burat corong pisah, dan peralatan gelas lainnya. Cara menggunakannya, letakkan statif pada bidang datar, lalu bagian atasnya dipasangkan klem sebagai penyangga burat. Cara membersihkannya, menggunakan kain bersih yang sudah dibasahi dengan air. Yang ke-12 ada pipet ukur. Fungsi dari pipet ukur ini untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggembung. Cara menggunakannya, cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filter sampai dengan volume yang diinginkan. Cara membersihkannya, dicuci menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Yang ke-13 ada batang pengaduk atau steering rod. Fungsi dari batang pengaduk ini untuk mengaduk larutan atau suspensi yang umumnya berada pada gelas kimia Erlenmeyer atau tabung reaksi, serta digunakan pula sebagai alat bantu untuk memindahkan cairan dari suatu bejana ke bejana lainnya. Cara menggunakannya, masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur. Cara membersihkannya, menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Yang ke-14 ada pipa U. Fungsi dari pipa U ini untuk menghubungkan tabung reaksi dan sebagai media pemindahan pada proses reaksi. Cara menggunakannya, tabung yang berisi larutan yang akan dianalisis adanya gas dihubungkan melalui mulut tabungnya memakai pipa U. Cara membersihkannya menggunakan larutan asam. Yang ke-14 ada plat tetes. Fungsi plat tetes untuk mereaksikan zat-zat tapi dalam jumlah kecil dan tepat untuk menentukan pH larutan asam. Cara menggunakannya, letakkan keras lakmus merah atau biru yang sudah dipotong kecil, lalu teteskan larutan yang akan diperiksa sifat asam atau basanya. Cara membersihkannya, dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Yang ke-16 ada corong Buchner yang berfungsi untuk memfiltrasi atau memisahkan suatu cairan filtrat dari endapannya atau residu, dan biasanya filtratlah yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Cara menggunakannya, siapkan kertas saring yang telah dibentuk seukuran dengan corong, letakkan kertas saring pada corong, lalu basahi sedikit dengan aqua DM, diselipkan lagi kertas saring di mulut labu ukur
agar udara yang masuk memudahkan larutan untuk memasuk ke dalam labu. Lalu, letakkan corong di mulut labu, tuang larutan yang akan disaring. Cara membersihkannya menggunakan yang pertama itu dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air suling. Yang ke-17 ada kaca arloji. Fungsi kaca arloji ini untuk menutup gelas kimia saat memanaskan bahan. Selain itu, gelas arloji juga digunakan sebagai wadah saat menimbang bahan kimia dan wadah untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Cara menggunakannya, simpan zat atau bahan kimia yang akan ditimbang di atas kaca arloji lalu kita timbang. Cara membersihkannya menggunakan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Yang ke-18 ada rak tabung reaksi. Fungsi rak tabung reaksi ini untuk menempatkan tabung-tabung reaksi. Cara menggunakannya, simpanlah tabung reaksi pada lubang-lubang yang tersedia pada rak tabung reaksi. Cara membersihkannya menggunakan sikat pembersih. Yang ke-19 ada termometer. Fungsi termometer ini untuk mengukur suhu dan perubahan suhu suatu larutan. Cara menggunakannya, di mesin ditancapkan di pipa tempat termometer. Cara membersihkannya, termometer bisa dibersihkan dengan mencelupkannya pada air hangat. Yang ke-20 ada Bunsen. Fungsi Bunsen ini untuk memanaskan medium, mensterilkan jarum inokulasi dan alat-alat yang terbuat dari platina dan nikrom seperti jarum platina dan os. Cara menggunakannya, simpan Bunsen di bawah kaki 3 dan simpan zat yang akan dipanaskan di atasnya. Cara membersihkannya, tempat spiritus apabila kotor dapat digojok dengan larutan deterjen kemudian dikeringkan. Yang ke-21 ada cawan porselen. Fungsi dari cawan porselen untuk bahan berupa padatan dalam skala kecil. Cara menggunakannya, larutan yang akan dikristalisasi dimasukkan ke dalam cawan porselen, kemudian dipanaskan di atas Bunsen yang telah diberi kelawat kasa dan diberi penyangga kaki 3. Cara membersihkannya menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Yang ke-22 ada botol timbang. Botol timbang ini digunakan untuk menentukan kadar air suatu zat. Selain itu digunakan juga untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan cair yang bersifat higroskopis. Saat menimbang zat cair yang bersifat mudah menguap, botol timbang harus dalam kondisi tertutup agar tidak terjadi penguapan. Cara menggunakannya, masukkan larutan yang akan ditimbang masanya ke dalam botol, lalu timbang botol beserta massa yang ada di dalam botol di neraca. Kemudian cara membersihkannya menggunakan larutan asam. Yang ke-23 ada labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer ini untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Cara menggunakannya, siapkan Erlenmeyer yang sudah dibersihkan, isi dengan larutan. Kemudian cara membersihkannya dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air suling. Yang ke-24 ada sikat pembersih. Fungsi sikat pembersih ini untuk membersihkan alat-alat gelas. Cara menggunakannya, jika gelas kimia telah diselesaikan digunakan, cuci gelas kimia dengan menggunakan sikat pembersih supaya gelas kembali bersih. Cara membersihkannya, bersihkan dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air suling. Yang ke-23 ada kelas indikator. Fungsi kelas indikator ini untuk mendeteksikan keasaman larutan zat. Cara menggunakannya,
Dicelupkan, dicocokkan warna yang ada pada kotak kertas universal. Cara membersihkannya, dan kertas indikator ini tidak dapat dibersihkan karena kertas indikator hanya dilakukan sebagai percobaan atau yang biasa digunakan hanya untuk sekali percobaan. Yang ke-26 ada timbangan atau neraca. Fungsi timbangan atau neraca ini untuk menimbang massa suatu zat. Cara menggunakannya, gantungkan beban pada pengait, tunggu hingga beban stabil atau diam. Lihat hasil pengukuran pada skala yang tertera. Cara membersihkannya, bersih dengan menggunakan sikat pembersih. Yang ke-27 ada neraca analitik. Fungsi neraca analitik ini untuk menimbang massa suatu zat tingkat ketelitian lebih tinggi neraca di atas. Pastikan angka yang tertera pada neraca adalah 0. Buka salah satu kaca. Letakkan bahan kimia yang akan diuji dengan menggunakan alat bantu. Jangan gunakan tangan untuk meletakkan bahan kimia, karena tangan mengandung debu yang akan mempengaruhi hasil perhitungan dari neraca tersebut. Tekan tombol yang ada di neraca lalu tunggu hingga angka yang tertera pada neraca 4 gigit di belakang koma. Cara membersihkannya, bersihkan dengan menggunakan sikat pembersih. Nah, itu aja yang saya tahu tentang alat-alat laboratorium beserta fungsi, cara penggunaan, dan cara membersihkannya. Kurang lebihnya kita juga sama-sama belajar. Saya mohon maaf jika ada kurang atau ada kata-kata yang kebelit yang saya ucapkan. Saya minta maaf kepada kalian semua, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya.